agak telat sih ngebahasnya sebenarnya, tapi ya gimana ya, kemarin tuh hat-trick banget, tapi kita bakal tetap komitmen ngebahas tentang etika persidangan nih kita. Karena kebetulan saya itu setiap hari Kamis memang sidang di PN Selatan, cuman kasusnya beda. Kasus yang lagi aku tanganin itu adalah kasus tentang sekolah High Scope Indonesia. Bagi yang tahu tuh sekolah High Scope Indonesia, nah itu aku lagi nanganin kasusnya High Scope Indonesia. Nah, balik lagi ke sidangnya nih kita. Agak miris sih sebenarnya, karena ternyata sifat jaksanya tuh makin kayak lagi main sidang-sidangan ya, Ibu Jaksa Penuntut Umum. Ini kembali lagi aku notes lagi ya. Hari ini aku notes lagi, malam ini aku notes lagi. Kita itu berhak melakukan pelaporan terhadap jaksanya. Yang kita laporkan tuh apa? Etikanya dalam persidangan, tingkahnya dalam persidangan. Dan kan banyak banget disorot media tuh tentang sikap dan tingkahnya si jaksanya ini. Ayolah kita bareng-bareng laporin gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mau melaporkan terus butuh kuasa hukum, laporin aja. Karena sebenarnya yang dilakuin sama jaksanya tuh ngelanggar banget. Ngelanggar banget nih ya. Kalau misalnya kalian tuh bisa search apa aja sih etika yang harus dilakukan dalam suatu persidangan. Wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Berarti etikanya. Lalu wajib menaati semua tata tertib yang berlaku dalam persidangan. Dilarang berbicara dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. Terus yang jadi pertanyaan itu adalah, bisa gak sih kita ngelaporin jaksanya? Bisa. Apa yang dilaporin? Semua tindakan jaksanya. Etikanya dia, cara dia pada saat di persidangan. Gini ya, kalau diskors bukan berarti selesai. Diskors bukan berarti selesai. Terus yang dilakuin sama Ibu Jaksa Penuntut Umum pas lagi tahu diskors itu malah yang kayak yang satu maksa makein rompi, terus yang satu ngevideoin. Maksudnya kita dalam sidang aja itu kadang dilarang gitu loh mainin handphone. Terus Ibu Jaksanya tuh dengan santainya tuh yang kayak ngevideoin. Ibu, aduh come on. Kita tuh lagi sidang. Baju ibu yang coklat itu beserta jubah ibu itu tuh sangat berharga banget. Kalau ibu begitu anarkisnya, lalu kemana fungsinya hakim pada saat melihat keributan seperti itu? Kemana? Diem doang. Kayak agak rada-rada aneh sih. Tujuannya apa sebenarnya? Kita itu kalau berisik aja ya, kalau lagi dalam sidang, kita tuh suka dibilang sama hakimnya tuh yang kayak, mohon tenang. Mohon jangan, yang tidak memiliki kepentingan jangan berbicara. Ini tuh kayak hakim udah ngelihat chaos, udah ngelihat ribut, tapi dia malah diem gitu kan. Terus pada saat posisi diskors, hakimnya pergi aja, ninggalin gitu aja. Terus yang kedua yang perlu lagi digarisbawahi nih, selain etika dalam persidangannya, agak gimana ya, orang ingin memberikan kesaksian, dia kan diajuin nih sebagai saksi, memberikan kesaksian, terus dikit-dikit dipotong. Kami aja yang sidang biasa aja, kalau misalnya ngerasa hak bicaranya saksi kita itu dibatasin aja tuh, suka yang kayak berpikir, ada apa nih? Apa jangan-jangan ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah ini kan kita ajuin nih sebagai saksi si Doktif. Terus pada saat dia memberikan keterangan, belum selesai bicara udah dipotong. Kenapa Bapak? Kalau memang masih dalam pokok perkara, itu wajib untuk dibiarkan dia menyampaikan semua jawabannya. Lucu, agak lucu. Jadi buat masyarakat, please tetap komentarin tentang etika dalam persidangannya. Terus kalau yang nanya, bisa dilaporin gak? Bisa. Yang perlu kita siapkan bukti-bukti yang ada. Terus yang kedua adalah buat laporan tertulis. Pantau prosesnya, baik dalam proses persidangannya, baik pada saat ada yang melaporkan tentang etika persidangannya. Terus mau lapor di mana? Lapor ke MA ataupun Komisi Yudisial. Karena udah nggak, miris banget ngelihat persidangannya kayak dibikin mainan dagelan.
hak suara dicabut. Ini kan gak perlu kita jelasin ya, Bapak Hakim dan Ibu Jaksa. Pada saat persidangan nggak dicabut ibu haknya untuk berbicara dan menyampaikan pembelaannya. Terus yang lucu itu saksinya juga nggak boleh bicara secara bebas. Terus apa yang mau dipakai? Apa yang mau dijadiin kesimpulan? Nggak boleh dong kayak gitu. Dan kali ini gue bilang sama kalian semua, laporin jaksanya, laporin etikanya, karena udah nggak seharusnya etika persidangan kayak gitu. Kalau bukan karena kekuatan netizen, nggak akan mungkin kebongkar. Dan asal kalian tahu ya, di belakang itu, pada saat nih kita mau keluar dari ruang tunggu tahanan, menuju ke persidangan, sifat-sifat dari jaksa-jaksanya itu juga agak sedikit unik. Kan tempat umum loh, kan gak semuanya pendukung Nikita. Kami yang sidang pun melihat kok tingkah ibu dan rekan-rekannya kayak gimana. Jadi come on lah ibu, kita bukan negara Konoha. Dihilangkanlah label negara Konohanya itu. Jangan kayak gitu. Kalau bukan di persidangan, kalau enggak di persidangan bisa lurus dan tegas, terus kami mau minta keadilan ke siapa? Apalagi kami para praktisi hukum. Besok-besok kami malas dong sidang. Males dong kami kalau harus beracara di pengadilan. Kalau ternyata hukumnya bisa dibeli. Atau mungkin hukumnya bisa titipan. Jadi hati-hati sedikit bagi para penegak-penegak hukum. Berdiri di tengah-tengah. Jangan pernah timpang sebelah. Kalau memang betul yang ingin Anda buktikan, buktikan. Dan kami juga berhak untuk membuktikan versi kami. Dan tolong Ibu Jaksa Penuntut Umum yang cantik, etikanya besok-besok jangan kayak gitu. Emang gak malu disorot sama wartawan? Malu kan? Dan netizen tetap kritisin persidangannya kayak gimana, karena proses persidangannya banyak yang janggal. Kita sebagai masyarakat berhak melaporkan mereka semua. Bye-bye.